Dan kesukaan ini sampai ke tingkat orang memandang Al-Faqir Zulkifli Muhammad Ali nggak normal. Allah nyalakan terus dalam dada ini karena merasa semakin kita menuntut ilmu, semakin terasa ilmu ini sangat sedikit, sangat kurang ya. Semakin terasa kita tidak berilmu. Ustaz Zul, waktu Ustadz kecil dulu katanya, baru lahir bayi, kami bawa ke orang saleh, orang alim dan minta didoakan. Ya Allah, jika anak ini berguna nanti untuk agamamu, berguna nanti untuk dakwah, berguna nanti untuk Islam, maka sehatkan panjangan umurnya, berilah dia ilmu ya Allah. Jika dia tidak berguna untuk umat Nabi Muhammad SAW, untuk agama ini ya Allah, maka cepatlah cabut nyawanya. Semakin kita mencari, semakin kita terasa sangat banyak kekurangannya. Semakin kita berguru, semakin terasa kita bodohnya. Semakin terasa kita dangkal ilmunya. Jangan menyangka ilmu sudah penuh, dan jangan mengatakan bahwa apa yang ada pada saya sudah cukup, dan ini sudah memadai buat umat, itu salah besar. Enggak ada cerita. Mau siapa saja, bahkan lebih muda dari kami, kalau dia lebih berilmu dalam satu hal, kami tidak akan malu duduk bersamanya. Alhamdulillah, Al-Faqir Zulkifli Muhammad Ali merasa sedari kecil itu memang sudah ada suatu kecenderungan yang beda, yaitu sangat menyukai apa yang berkaitan dengan agama. Dan kesukaan ini sampai ke tingkat orang memandang Al-Faqir Zulkifli Muhammad Ali nggak normal. Kami waktu SD dulu sekolahnya di SD Muhammadiyah, Curup, Bengkulu. Kemudian alhamdulillah mendapatkan predikat terbaik, bahkan dibeasiswai untuk di SMP terbaik. Tapi karena memang kuatnya hati untuk belajar ilmu agama, maka kami bertolak sendirian. Tanpa didamping orang tua, tanpa didamping oleh keluarga, tanpa didamping oleh orang dewasa. Sendirian naik bus dari Curup Bengkulu ke Padang Panjang dan mendaftar di Pondok Pesantren Tawalib. Ini adalah pondok pesantren tertua di Indonesia, di mana cikal bakal Pondok Pesantren Gontor Ponorogo juga dari sana, pondok yang didirikan oleh ayahandanya Buya Hamka. Di sana, kenapa kami belajar di sana? Karena pas kelas 5 SD, kami SD itu di Sekolah Dasar Islam Masjid Jihad Padang Panjang ya. Kami pernah dibawa oleh abang dan tercinta mendekat kepada pondok pesantren. Di dalam orang sedang belajar dengan Bapak Datuk Penduko, kami ingat nama beliau. Beliau sedang mengajar tentang sirah, tentang sejarah. Di satu ketempatan lain beliau mengajar tentang akidah. Sesuatu yang dari seorang Zulkifli Muhammad Ali, kelas 5 SD ketika itu berazam, saya harus belajar di sini nanti, saya harus sekolah di sini nanti. Dan ini yang menjadikan setelah tamat di tingkat SD, kelas 6-nya kami ke Curug Bengkulu, di SD Muhammadiyah, kemudian kembali ke Padang Panjang, dan melanjutkan belajar di pesantren Tawalib. Di pesantren Tawalib itu, kami menemui teman-teman dan sahabat-sahabat yang memiliki motivasi yang belajar juga yang sangat bagus. Dan kami hobi berlomba menghafal ayat, menghafal hadis, menghafal syair, menghafal beberapa aqwal ulama dan sebagainya. Perlombaan ini menjadikan kami juga bersaing dalam hal siapa yang paling banyak hafalan lughah Arabiyahnya, siapa yang paling fasih berbahasa Arabnya dan seterusnya. Qadarullah ini menjadikan kami punya azam setelah tamat dari pondok nanti mau ke luar negeri ya. Pilihan saat itu memang jatuh ke Mesir sebab yang membimbing tidak ada. Karena infonya Al-Azhar itu adalah jamiah yang tertua di dunia, telah melahirkan banyak ulama-ulama besar dalam sejarah. Akhirnya dengan segala keberanian plus nekat yang dibungkus dengan tawakal Allah, kami akhirnya berangkat ke Mesir. Ada satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa semasa dulu belajar di pondok pesantren, kami diberi oleh Allah SWT rezeki yang sangat terbatas. Sehingga harus jadi tukang semir di pasar, di terminal. Ya. Setelah itu juga dagang dari pasar ke pasar, dagangnya di luar waktu belajar. Dengan itu kami menyambung biaya belajar kami. Dan alhamdulillah naik kelas 2, kelas 3 tingkat SMP, Allah izinkan kami menjadi dai cilik dan menjuarai di berbagai perlombaan tingkat kabupaten, tingkat kotamadya dan juga tingkat provinsi. Akhirnya Allah izinkan kami menjadi dai yang berpindah-pindah dari satu musola ke musola, masjid ke masjid. Ya, waktu itu yang menjadi idola kami adalah Zainuddin MZ, dai sejuta umat. Nah, ada hobi yang memang itu sampai sekarang masih terjaga, alhamdulillah, yaitu hobi membeli buku. Ketika kami dapat amplop, kami beli buku. Buku dibaca, mana yang paling aneh, paling unik, paling enggak dikuasai orang banyak, kami hafal dengan sengaja. Nah, ini menjadikan kecintaan kami yang terbesar itu adalah membeli buku, menguasai isinya. Membeli buku, menguasai isinya. Biar enggak makan, biar kita kekurangan biaya, belanja dan sebagainya, asal bisa beli buku.
Alhamdulillah ini salah satu yang melecut semangat kami untuk, menuntut ilmu lebih serius lagi. Dan alhamdulillah dalam perjalanan kami tahu tidak ada derajat yang lebih tinggi kecuali orang-orang yang beriman dan yang Allah berikan kepadanya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Semangat ini yang membuat kami dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat ke Mesir dengan biaya sendiri, tanpa beasiswa, bahkan tanpa visa, tanpa ada orang yang kami kenal dengan serius di Mesir. Kami berangkat dengan bermodalkan tiket one way dan uang hanya $100 pada tahun 92-93 ya. Sampai kami di Mesir dengan segala kejadian yang hanya Allah yang patut kami syukuri bila kami mengingat semuanya begitu sulit sampai di Mesir. Sampai di Mesir, kami tidak mau berpuas hati belajar hanya di Al-Azhar. Jadi kita mempunyai hobi, yaitu ada jam belajar di Al-Azhar itu kan hanya sampai paling-paling menjelang asar selesai. Kami pulang sebentar dan istirahat, kadang-kadang nggak pulang, kami menuju ke tempat beberapa masyayikh besar, memberikan kajian-kajian dan mulazamah. Kami talaki dengan mereka dengan kitab-kitab yang bersifatkan sejarah, fikih dan sebagainya. Nah, waktu itu kami diasuh oleh para murabi-murabi dan muallim-muallim para masyayikh yang ditalaki kami baik di dalam kota Kairo ataupun di berbagai kota luar sana. Dan itu terjadi di musim panas dan musim dingin. Semangat untuk menuntut ilmu ini menjadikan kami sering pulang jam setengah satu malam baru sampai di rumah. Kadang-kadang jam satu, jam setengah dua baru nyampe di rumah dengan udara yang sangat dingin. Dan kadang-kadang belanja uang sangku yang juga sangat pas-pasan. Bahkan kadang-kadang tidak jarang kami harus jalan kaki. Saking tidak adanya biaya yang untuk kami pakai buat menuntut ilmu. Alhamdulillah dampaknya sangat terasa di seusia kami ketika itu banyak, waktu-waktu di mana waktu duhanya, lepas zuhurnya, lepas asarnya, di saat-saat libur, para mahasiswa-mahasiswa merapat dengan kita yang tahun satu kan 2, tahun 3 mereka menamatkan kitab muqarrarat ya, dari manhaj dirasi yang ada di Jamiah Al-Azhar. Ini menjadikan kami terbiasa menyampaikan mentalkhis ya, ilmu-ilmu yang ada di berbagai disiplin ilmu yang diajarkan di Universitas Al-Azhar. Dan ketika ada acara-acara dialog dan debat di antara para sesama thalabul ilmi dari berbagai provinsi, biasanya kita diberi oleh Allah SWT rezeki untuk bisa ada di barisan atau saf terdepan buat saling mengasah ilmu mudzakarah dan munadharah. Alhamdulillah. Saat kami selesai di Mesir 1996, kami dikasih Allah rezeki bisa dapatkan kuliah beasiswa full di Tripoli, Libya ya. Dan di situ kami belajar selama 4 tahun. Nah, hobi kami di situ di luar olahraga adalah hobinya ngetem atau mengeramkan diri di dalam perpustakaan. Jadi untuk satu Libya itu perpustakaan terbesar itu adanya jadi Jamiah Dakwah Al-Islamiyah Al-Alamiyah. Di situ ada perpustakaan yang terlengkap dan kami biasanya berada di dalam dan malah hafal kitab anu di mana tempatnya, kitab anu di mana tempatnya dan kami sering kasih tanda-tanda halaman demi halaman. Jadi memang hobi baca kitab itu sejak dari kecil. Alhamdulillah setelah kami selesai di sana, hampir saja kami melanjutkan pendidikan terakhir kami di Iran karena ada peluang beasiswanya ke sana. Qadarullah, dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kami pulang dulu tahun 2000 dan berumah tangga. Rencananya melanjutkan pendidikan berikutnya ke Timur Tengah lagi karena ijazah kita juga dikasih oleh Allah dengan nilai-nilai terbaik ya alhamdulillah. Kami dengan izin Allah dan karunia-Nya semata-mata, belum bisa melanjutkan, tapi semangat menuntut ilmu itu Allah nyalakan terus dalam dada ini, karena merasa semakin kita menuntut ilmu, semakin terasa ilmu ini sangat sedikit, sangat kurang ya, semakin terasa kita tidak berilmu. Maka, apabila di sela-sela waktu kesibukan kami mengurus yayasan, mengurus pondok pesantren, mengurus jadwal dakwah, kami sempatkan mendengarkan, mengejar berita di mana ada ulama-ulama besar yang berdatangan untuk memberikan daurah kitab ini, memberikan daurah kitab itu, dan kami datang walaupun itu di Aceh, walaupun itu di Medan, walaupun itu di Jakarta atau di Jawa, kami datangi dan yang paling berkesan itu adalah ketika ada undangan dari Ma'had Ali Al-Islam ya di mana, di Depok.
di mana di situ diundang guru besar salah satu di antara ulama ahli hadis terbesar di dunia yang berasal dari Sudan ya, Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini As-Sudani ya, Al-Quraisy. Beliau datang untuk mengajarkan bersanad ya kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Imam Al-Bukhari, dituntaskan dalam waktu 2 bulan. Yang diundang adalah pimpinan-pimpinan pondok-pondok pesantren, para dai-dai, para ustaz-ustaz yang ada. Yang hadir saat itu hanya 350 orang. Tetapi 2 bulan ini bukan waktu yang sebentar, belajarnya dari subuh sampai mendekati jam 10, kadang-kadang jam 10 selesai. Istirahatnya cuma sholat dengan makan, luar biasa. Luar biasa, kami merasakan ini adalah pengalaman pertama belajar full dengan syekh yang sangat mumpuni, yang kutubut tis'ah itu sudah dalam kepalanya, menguasai madzahibil arba'ah dan afaq dan thaqafah Islamiyanya Masya Allah. Beliau menjelaskan tanpa lelah ya. Kalau bahasa kami itu sampai mau berasap ini pantat ya, duduk sebegitu lamanya. Dari ba'da subuh sampai, dan diskusi juga terjadi. Nah, pas kami memasuki bab-bab tentang akhir zaman, kami menyaksikan langsung apa yang disampaikan dalam hadis-hadis ini mirip dengan apa yang terjadi pada masa ini. Di situ salah satu yang memicu semangat itu tahun 2012 ya, memicu semangat untuk lebih serius lagi mendalami hal yang terkait dengan akhir zaman. Baiklah, intinya di pertengahan jalan kami belajar kitab ini Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, sampai kami menyelesaikan dengan mendapatkan ijazah sanad ya dari beliau langsung sampai kepada Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Akhirnya kami merasakan ketika masuk ke bab-bab fikih, kami merasakan ada beberapa hal yang dulu saya pernah menyampaikan dan berbeda yang saya imani, saya ilmui di tengah-tengah belajar itu, dan semuanya saya catat. Saya catat, saya merasa punya hutang kepada umat. Saya minta izin bersama Syekh untuk bisa dikasih izin pulang sebentar. Di pertengahan ya, di pertengahan sedang belajar itu. Saya pulang, saya hanya ambil waktu 2 hari 1 malam. Saya terbang ke Padang, saya sampaikan kembali kepada umat, saya kumpulkan umat, dulu saya menyampaikan begini. Dan sekarang yang saya dapatkan adalah begini, yang saya imani adalah begini, dan yang saya pegang sekarang adalah begini. Itu bentuk tanggung jawab ilmiah saya kepada umat ya. Saya khawatir, saya meninggal duluan sementara apa yang saya sampaikan pada umat, dipegang oleh umat, diamalkan oleh umat, padahal itu adalah ternyata hadisnya lemah, ternyata itu hadisnya masih kurang, belum lengkap dan sebagainya. Pengalaman ini tentu saja ada pada guru-guru salaf kita seperti Imam Syafi'i, di mana beliau juga punya kalam qadim, ada kalam jadid ya, saat beliau masih ada di Kufah dengan saat beliau ada di Basrah. Ini ada perbedaan. Maka tentu saja bukanlah bentuk orang yang pelin-pelan. Bila kenapa dulu dia menyampaikan begini sekarang jadi begini, itu tandanya dia berkembang. Itu tandanya dia terus menuntut ilmu dan ilmunya bertambah. Maka bentuk salah satu di antara kejujuran seseorang dalam memegang ilmu adalah dia tidak malu-malu mengatakan yang baru dibandingkan dengan yang lama yang sudah disampaikannya. Dulu saya mungkin tersilap, dulu saya mungkin belum sempurna pengetahuannya, bacaan saya, guru saya dan sebagainya. Sekarang inilah kesimpulan saya untuk sampai saat ini. Itu bentuk daripada amanah ilmiah dan bukan bentuk daripada pelin-pelan. Alhamdulillah itu saya pegang sampai saat ini. Jadi para pemirsa dan sahabat-sahabat kami yang tercinta, mudah-mudahan kita juga demikian halnya. Bukanlah yang dimaksud dengan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib, dinuka khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu ya. Dinuka huwa lahmuka wa damuk. Dinmu dia adalah daging dan darahmu. Ambillah dari orang-orang yang istiqomah ya. Wala ta'khudh 'anil ladzina malu. Jangan kau ambil dari orang yang mudah berpindah, mudah melewat ke sana kemari. Itu artinya bukan dalam masalah ilmu. Kalau masalah ilmu kita terus mengalami perubahan, kita terus mengalami penambahan. Bahkan setingkat Rasulullah SAW, bahkan konsep dalam Al-Quran juga mirip begitu. Al-Quran ada yang permasalahan lama kemudian dinasakh oleh permasalahan baru. Ada kejadian lama menasakh dengan datanya kejadian baru. Nah, ini adalah bentuk daripada fleksibilitinya urusan din kita ini, urusan agama kita ini. Jelas yang memotivasi kami, tidak tahu juga, kami hanya yakin karena ayahanda tercinta, beliau masih hidup sekarang, usianya 113 tahun 7 bulan ya. Beliau masih hidup sekarang dan masih sehat cara berpikirnya, masih lancar cara bicaranya, baca Quran pun tidak perlu pakai kacamata, pendengarannya masih bagus, jalannya masih kenceng ya. Dia pernah cerita sama kami.
Dia panggil ustadz pada saya, "Ustadz Zul, waktu ustadz kecil dulu," katanya, "baru lahir bayi, kami bawa, Uya itu adalah abuya ya, Buya bawa ke orang saleh, orang alim dan minta didoakan." Aneh doanya Ustadz Zul. Uya masih ingat betul apa yang dia doakan, "Ya Allah, jika anak ini berguna nanti untuk agamamu, berguna nanti untuk dakwah, berguna nanti untuk Islam, maka sehatkan, panjangkan umurnya, berilah dia ilmu ya Allah. Tapi jika dia tidak berguna untuk agamamu, jika dia tidak berguna untuk umat Nabi Muhammad SAW, untuk agama ini, ya Allah, maka cepatlah cabut nyawanya." Ini jelas saja yang diingat oleh ayahanda itu seperti itu doanya. Tentu saja kalau kami hidup sekarang kami tegur dia untuk mendoakan seperti itu. Tapi ala kulli hal, itu bentuk daripada betapa kami waktu kecil itu sudah dapatkan doa yang aneh dari orang yang soleh, orang yang berilmu standar kampung ya. Dia mendoakan kami begitu. Maka ini menjadikan kami sepanjang hidup itu berasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ingat sewaktu masih di pondok, karena tidak ada pembimbing kecuali hanya guru-guru di pesantren yang saat itu memang kami mendalami mazhab Syafi'i, kemudian dengan akidah Asy'ariyah, kami belajar, tetapi saya sangat hobi dengan masalah-masalah tasawuf dan tarekat. Bahkan boleh dikatakan pemuda setengah gila oleh orang-orang sebagian. Kami jalan nunduk dengan cepat, anti perempuan, pokoknya apa-apa yang dijadikan sebagai amalan-amalan menurut sebahagian pemahaman itu dikatakan terlalu hulu dan sebagainya, kami amalkan itu. Ini bentuk daripada, kami berjalan sendiri. Tetapi dalam perjalanan waktu, Allah mendidik, Allah mengajar kami sehingga jatuhlah ke tangan guru demi guru yang akhirnya membimbing kami kepada ma huwa minal hasani ila ma huwa ahsan, ya, dari yang sempurna kepada yang lebih sempurna dengan izin Allah. Selesai kami belajar, tahun 2000 kami pulang dan kami terus berguru dan terus mencari di mana ada, daurah-daurah ilmiah. Nggak tanggung-tanggung dan kami betul-betul meninggalkan Sumatera Barat karena kami tinggal di Sumatera Barat ya. Kami tinggalkan terbang pulang pergi kadang-kadang kami naik bus untuk bisa berguru sampai mendapatkan sanad dalam perkara-perkara yang sifatnya parsial. Apakah dalam masalah zakat pokoknya, apakah dalam masalah apa tuh, pemahaman-pemahaman fikih muamalat dan sebagainya. Kami meninggalkan kampung halaman, meninggalkan istri dan keluarga, pekerjaan, ngajar, dakwah dan sebagainya untuk bisa mendapatkan ilmu itu. Selanjutnya, di saat usia sudah semakin tua dan kita sudah kadung dikenal orang di dalam dan luar negeri, itu bukan menjadi suatu kebanggaan. Bahkan itu menjadikan kami merasa lebih dicemeti, lebih merasa dituntut karena ketika orang lebih luas mengenal kita, tanggung jawab kita di hadapan Allah kelak semakin besar. Apa yang kita sampaikan harus dari sumber dan harus dari dasar yang kuat, harus dari sumber yang benar. Idza kunta naqilan fas-sihah, wa idza kunta mudda'iyan fad-dalil, ya. Apabila engkau adalah orang yang menukil ilmu, yang menerima ilmu, pastikan ilmu yang kau terima itu adalah ilmu-ilmu yang sahih. Nggak boleh dengan pemahaman yang lama kita persembahkan pada umat, maka kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat ini menjadikan kami cari lagi dan terus menggali, gali lagi dan terus datangi guru demi guru, datangi terus, bawa kitab kepada mereka, dapatkan kitab mereka, selami apa yang ada pada mereka dan sampai mereka mengetes kita, menguji apa yang kita pahami dan akhirnya mereka memberikan kepada kita sanadnya dan ijazah darinya. Hal ini kami lakukan hatta sampai kepada Habib Rizik Syihab dua Ramadan yang lalu kami tidak malu-malu. Kami sediakan waktu Ramadan itu berguru dengan beliau, menamatkan kitab tentang masalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tamat dari awal sampai akhir, malah ikut ujian dengan beliau. Lalu akhirnya beliau memberikan kepada kami sanad dan ijazah ya untuk mesah dengan kitab yang beliau tulis, dengan ilmu yang beliau ajarkan, kita sudah menerimanya. Dalam hal ini, saya belajar pada guru-guru saya, enggak ada cerita. Mau siapa saja, bahkan lebih muda dari kami, kalau dia lebih berilmu dalam satu hal, kami tidak akan malu duduk bersamanya. Ya, hal ini menjadi karakter kami. Bahkan sekarang, dengan handphone yang ada, saya tidak malu-malu membuka YouTube siapa, Ustaz Khalid Basalamah, kadang Felix Siong, kadang Ustaz Fatih Karim, siapa? Saya mau suka mendengarkan mereka daripada saya hanya mendengarkan berita saja sesekali diselang-selingi. Itu untuk apa? Seberapa pemahaman saya dengan pemahaman beliau, perbedaannya. Apa yang baru pada beliau, apa yang salah di saya. Saya selalu mencari begitu, bukan mencari apa salahnya. Karena itu sesuatu yang sangat saya benci ya. Mencari-cari kesalahan orang padahal di diri sendiri segudang dan banyak kesalahan yang harus dibongkar dan dimuhasabahi. Lebih baik cari apa kelebihan beliau, apa kesempurnaan ilmu yang saya tidak ada pada beliau. Jadi ini adalah hobi saya, alhamdulillah.
Mungkin ini sedikit memberikan, gambaran tentang Al-Faqir Zulkifli Muhammad Ali dalam hal menuntut ilmu.